Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimah yang kami hormati, yang berbahagia dimanapun Anda berada, dalam banyak riwayat menjelaskan beberapa karakter yang mendapatkan ancaman dari Allah. Terkadang kiprah yang kita lakukan itu tidak semuanya kita fahami apakah itu sebuah kesalahan atau sebuah kekeliruan yang dikerjakan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Oleh karenanya, beberapa hal harus disampaikan dan dijelaskan melalui periwayatan dari banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam hal ini ada 4 hal yang akan menjadi sebuah kemurkaannya Allah, di mana keempat hal ini sangat-sangat akan membuat Allah murka apabila dikerjakan oleh orang-orang iman, oleh kaum muslimin di dalam kehidupan sehari-harinya. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui periwayatan Rawahu Nasa'i disebutkan bahwa dari Abu Hurairah Rasulullah SAW, Abu Hurairah menceritakan atau mengkisahkan tentang sabda Rasulullah, di mana arba'atun yubghiduhumullah, ada 4 orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada 4 kalangan yang termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah. Secara manfaat, ketika Allah murka dan benci terhadap kita, maka di sisi lain bahwa nikmat kita di dunia ini tentunya akan dikurangi kebarokahannya. Kalau secara usia kemudian dia menjadi seseorang yang bisa saja menjadi pendek umurnya karena dimurkai oleh Allah sewaktu di dunia. Yang pertama adalah al-bayya'ul halaf, ialah para pedagang, orang-orang yang berjualan namun dia menggunakan sumpah untuk melariskan terhadap dagangannya dengan praktek sumpah dusta. Secara lahiriah bahwa seorang pedagang itu memiliki kapasitas kecerdasan secara bisnis, kemudian kecerdasan secara perhitungan, kemudian strategi, kemudian secara perhitungan program kerjanya. Namun terkhusus untuk orang-orang yang kemudian menggunakan sumpah untuk melariskan terhadap dagangannya, ini diancam oleh Rasulullah SAW bahwa orang-orang tersebut akan mendapatkan murka dari Allah, akan mendapatkan kebencian dari Allah, sehingga keperluan kita adalah untuk menjauhinya, untuk menghindarinya. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun kalimahnya, bagaimanapun prakteknya, ketika seseorang menyimpulkan atau disimpulkan melaksanakan sumpah dusta untuk melariskan dagangannya, maka hal ini membuat Allah murka. Di awal tadi telah kita berikan kesimpulan bahwa dengan dimurkai oleh Allah, tidak hanya di akhirat, di dunia orang-orang yang kemudian dimurkai oleh Allah ini akan mendapatkan salah satunya kurangnya barokah. Jadi dengan kurangnya barokah ini, meskipun dia mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi kemanfaat yang dia dapatkan di dalam dirinya itu tidak seperti ketika orang-orang yang berjualan dengan cara yang benar, dengan sesuai dari aturan Allah dan Rasul. Kemudian berikutnya adalah wal faqirul mukhtar, di mana dia adalah orang-orang yang melarat namun kondisinya memiliki karakter sombong. Orang-orang yang keadaannya miskin tapi dia sombong. Penjabaran dari al-mukhtal kalau kita artikan sebagai takabur, di mana di sana memiliki pengertian ra'dul haqqi wa ghamtun nas. Dia sombong terhadap manusia, kemudian dia menolak terhadap kebenaran. Kalau kemudian seseorang yang melarat ini dia sombong, sudah keadaannya miskin dan dia tidak mau ibadah, sudah dia keadaannya tidak memiliki kecukupan di dalam harta dan kondisinya dhu'afa, namun setiap ada kebenaran yang dia dengar
yang dia terima, kemudian di sana dia tidak mau untuk menerima dengan legowo karena kesombongannya sudah memuncak, sudah mendarah daging, sudah balung sumsum. Hal-hal seperti inilah yang kemudian membuat Allah murka. Di dunianya saja orang-orang yang sombong ini akan dijauhi oleh tentunya ya di lingkungannya. Mungkin dia akan bersanding dengan orang-orang yang sama-sama memiliki kesombongan yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya adalah wasyaikhuz zani, ialah orang-orang tua, orang-orang yang telah sepuh kemudian dia mengerjakan perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika seseorang ini kemudian dia telah muhson, ialah orang-orang yang telah pernah menikah, baik itu duda ataupun janda, kemudian dia melakukan kesalahan dengan cara zina, maka hukumnya harus diranjam, dan ini membuat seseorang kemudian bisa kehilangan terhadap nyawanya. Namun ketika dia kemudian tidak ada pelaksanaan ranjam, orang-orang yang kemudian mengerjakan zina ini sungguh membuat Allah benci terhadap dirinya. Dan yang terakhir adalah wal imam al-jair, seorang pemimpin, seorang ulil amri yang menyimpang dari peraturan hukum-hukum Allah, dari peraturan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kaum muslimah yang berbahagia, jadi ketika kemudian kita mencari sebuah kemaslahatan dari empat kalangan ini, yang pertama adalah al-bayya'ul halaf. Jadi ketika seseorang tidak ingin mendapatkan murkanya Allah, maka jadilah orang-orang yang jujur di dalam berdagang dan tidak perlu menggunakan sumpah-sumpah segala untuk menariskan, untuk membuat dagangannya menjadi lebih diakui dan dipercaya. Yang kedua, kita ambil kemaslahatan dari al-fakirul mukhtar. Kita ambil kemaslahatannya bahwa orang-orang fakir sebenarnya dia akan masuk ke dalam surganya Allah lebih cepat dibandingkan orang-orang yang aghnia, dibandingkan orang-orang yang kaya, bahkan mencapai 50 tahun sebelum orang-orang kaya menyelesaikan keperluannya, atau sebelum orang-orang yang memiliki harta diurus oleh Allah. Sehingga ketika menjadi orang-orang fakir yang faham, yang tidak sombong, ini akan membuat dirinya dicintai oleh Allah dan diawalkan masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian wasyaikhuz zani. Jadi ketika seseorang telah memiliki masa sepuhnya, menjadi seseorang yang contoh, menjadi seseorang yang menjadi suri tauladan, adalah salah satu yang paling berharga untuk asy-syaikh, orang-orang tua. Apalagi notabene adalah telah memiliki banyak cucu, anak dan menantu. Kita yakin dan mempercayai, kita yakin dan faham bahwa kita lahir dari orang tua. Kita lahir dari rahim seorang ibu dan ayah yang telah menjadi orang tua kita, wazirnya Allah di dunia. Tidak akan sekalipun kita sebagai kalangan orang-orang muda berkeinginan untuk berlaku tidak sopan, mencemooh, apalagi menyakiti. Sehingga ketika menjadi seseorang yang sepuh, pasti akan mendapatkan kehormatan, diagungkan oleh kaum muslimin muslimah yang masih muda. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Begitu pula dengan imam atau ulil amri yang menyimpang, ketika telah bisa lurus dengan peraturan Allah dan Rasul, tidak memerintahkan terhadap, pasti akan dihormati dan mendapatkan pengagungan dari kaum muslimin dan muslimah. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Terutama kita menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga kita, tentunya harus menjadi seseorang pribadi yang bisa memimpin terhadap keluarganya, istrinya dan juga anak-anaknya. Alhamdulillah, jazakumullah khair. inside